sekarang udah jam setengah 8 atau jam 7:33. Sekarang kita udah sampai di Unesanya. Halo guys, kita lagi briefing nanti mau bikin konten apa aja, jadi stay tune ya. Turn my head off, wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie, they said to snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over. I just need time. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan dari Fakultas Bahasa dan Seni UNESA di Lidah Pulau. Saya juga dari UNESA, Pak, cuma di Ketintang. Saya itu alumni FPS. Saya itu jurusan sejarah, tapi alhamdulillah masih bertahan di sana sepertinya, nggak ikut migrasi ke sini. Bapak Ibu guru pendamping dari SMA Negeri 1 Kedamaian yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian yang insya Allah akan selalu ada upaya untuk terus berkembang, untuk terus menambah ilmu, dan paling tidak mulai mengenalkan dirinya di kampus. Mudah-mudahan nanti semuanya melanjutkan kuliah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku serta mas-mas kakak-kakak yang ada di sini, saya itu di sini membawa rombongan besar 247 siswa, ditambah gurunya ada 12, jadi 259. Nanti yang satunya supaya genap 260 dengan tambah ini. Dan tentunya dari jumlah sekian banyak, barangkali nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di kakak-kakak yang mendampingi. Kami selaku mewakili Kepala SMA Negeri 1 Kedamaian yang kemudian beliaunya berhalangan, mudah-mudahan nanti tidak ada hal-hal yang membuat seperti misalkan jengkel atau barangkali hal-hal yang membuat kisruh suasana di sini, karena memang namanya SMA Kedamaian itu kalau misalkan sudah seperti ini semangatnya luar biasa. Jika kadang nanti misalkan ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan terima kasih banyak atas sambutannya yang luar biasa ini. Tepuk tangan buat A few moments later. Setahuku ya, kebetulan kan aku di pendidikan seni rupa. Kalau seni rupa murni itu sendiri biasanya mereka itu difokuskan untuk prospeknya itu seperti ke seniman, dan juga kurator dan lain-lain. Sedangkan kalau di pendidikan seni rupa sendiri dari namanya aja kan pendidikan. Nah, mereka itu nanti prospeknya bisa menjadi guru dan
pendidik. Bahasa gampangnya kayak seniman ngomong. Nah, jadi kita mengundang para seniman-seniman yang emang dia ranahnya udah nasional maupun ada juga yang internasional. Jadi dia di Artis Talk ini lebih kayak pembicara lah, lebih kayak pembicara, dan dia pasti punya satu kasus yang akan dibicarakan seperti itu. A few inches later. Halo guys, jadi habis ini kita mau ke perform art. Jadi kalian stay tune ya di vlog kita. Dadah. Welcome dulu ya. Sendiri Pak. Dari penjabaran atau deskripsi yang kita lakukan tadi bisa dijelaskan oleh Mas Kamal. Jadi esensi yang kita tampilkan tadi itu dengan konsep seperti kita itu masuk di jurusan seni rupa itu seperti apa sih kegiatannya atau kesibukan dalam menjadi mahasiswa seni rupa. Jadi yang pertama itu ada kayak seperti melukis, terus juga membuat patung atau berkarya dengan beraktivitas, kadang juga mengisi kegiatan-kegiatan. Oke, untuk yang aku bawakan tadi itu lebih ke ya dengan apa yang aku pakai di sini kan pakai jarik ya, dan jarik itu simbol dari kebudayaan, dan mungkin kalian bingung kenapa kok di tanah dan ya meleset terus karena aku kayak apa ya, kayak dilema dan agak simpati dengan budaya kita di era sekarang. Waalaikumsalam. Jadi saya mau menjelaskan tentang studio yang di sini. Nah, ini kebetulan saya di tempat studio patung. Nah,
sebelumnya kan tadi sudah dijelasin sama Mas Sohibul ya, ada berbagai macam studio seperti tekstil, lukis, terus juga logam, keramik, kayu, sama patung. Nah, kalian ini sudah di studio patung. Jadi di studio patung ini kalian pasti mengenal tentang apa sih 3 dimensi, terus 3D, apa patung itu apa, terus 2D itu apa. Nah, jadi studio patung ini yang berhubungan dengan karya yang berbentuk 3 dimensi. Nah, karya 3 dimensi itu karya yang bisa dilihat dari segala arah, dari berbagai macam sudut, volume, jadi mempunyai panjang, lebar, tinggi, berapa, seperti apa bentuknya. Nah, studio patung ini biasanya para mahasiswa itu mesti berkarya, terus juga kadang entah itu mau pameran atau proses dalam pembelajaran, misalnya ada dosen yang mengajar atau dia itu mau mengerjain orderan atau apalah yang dia itu bisa beraktivitas. Itu tadi kita habis dari studio patung, sekarang kita lanjut ke studio kayu. Ini adalah di sini ada studio kayu. Nah, jadi studio kayu ini nggak jauh beda sama studio patung, karena di studio kayu ini biasanya anak-anak kan lebih ke proses pengharapan seperti karya 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau yang tadi kan fokus yang 3 dimensi, jadi karya yang 3 dimensi itu harus di patung misalnya. Kalau yang ini biasanya di kayu karya 2 dimensi seperti kayak kria, ukiran yang tampak hanya di depannya saja, itu 2 dimensi. Kalau yang 3 dimensi itu biasanya seperti karya yang patung tadi, cuman dalam action yang diterapkan itu harus lebih tampak, misalnya kayu. Nah, ini fokus di pembuatan bahan kayu kayak tadi yang di karya gurita itu. Nah, pastinya kan banyak alat-alat yang diperlukan untuk proses pembuatan tadi. Nah, itu ada alat-alatnya di sana. Ayo langsung. Oke guys, aku udah ada di studio kayu. Penampakannya seperti ini. Di sini juga banyak karya-karya seni hasil dari mahasiswa dari UNESA. Ini adalah biasanya mahasiswanya juga membuat. Nah, ini sedang progres. Nah, ini ada karya-karya yang sudah ditampilkan seperti karya 2 dimensi kria ini. Nah, ini salah satunya ada karya ukiran figuratif dengan figuratif tumbuhan ini. Jadi dia ini karya kayu namanya, dari bahan kayu. Terus juga ada karya 3 dimensi yang dari bahan kayu seperti ini. Nah, itu adalah figur orang, dari anatomi orang. Terus juga ada bentuk yang figuratif. Nah, itu gelas yang biasanya pakai si meja bundar ini. Terus juga ada teknik dengan di gelintir atau ditekan seperti ini, biasanya untuk menebal tipiskan karya keramik tadi yang ingin dibentuk. Misalnya aku membuat alasnya kotak, misalnya ingin tebal tipisnya sama ya rata, dibuat kayak gini dengan teknik cat, dipilih gitu. Terus juga ada karya-karyanya. Nah, ini ada hasil dari proses penciptaan karya keramik. Nah, ini melalui proses yang, terus juga ada bagian dari warna-warna yang harus ditampilkan. Nah, ini adalah finishingnya, misalnya dari warnanya apa yang ingin ditonjolkan warna-warnanya, bisa campuran yang ini adalah hasil-hasil karya. Kayak proses berkaryanya para mahasiswa. Mungkin ini juga ada yang gagal guys. Nah, ini adalah logam. Jadi yang tadi kan lebih ke bentuk-bentuk yang agak
bervolume, misalnya keramik, kayu, sama patung. Kalau di sini lebih ke kriya, kayak kriya yang asli lah, benar-benar asli. Nah, di studio logam ini biasanya para mahasiswa itu dipelajari tentang apa ya, teknik logam, tekan sama pukul itu. Nah, logam kan dibagi menjadi dua, misalnya ada yang logam teknik tekan sama pukul. Nah itu misalnya yang dari teknik tekan itu menggunakan bahan aluminium, terus yang teknik pukul itu ada logam tembaga sama logam kuningan. Ini adalah hasil karya logam dari para mahasiswa Indonesia. Selamat siang Kak, dengan kakak siapa? Selamat siang, saya Fadia. Saya mau bertanya tentang itu biografi penciptanya dari lukisan tersebut itu apa sih Kak? Oh iya, untuk biografi lukisan ini itu nama senimannya itu Erwali Dava Abian. Beliau ini dari Sidoarjo dan sekarang masih kuliah di Universitas Negeri Surabaya. Untuk pertanyaan kedua, yakni apa sih makna yang tersirat dalam lukisan tersebut? Maknanya saya baca dari sini ya, senimannya langsung. Jadi judulnya kan The Trust ya. Ini tanda kutip, terserah mau kau bilang apa aku. Ucap remaja terlatih yang sedang mencari jati diri, sosok remaja yang sulit percaya akan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Seiring malu dan selalu bersembunyi dalam raganya, kerap takut berada di keramaian, selalu malu atas kekurangan yang dimiliki, tidak yakin akan kekuatan tersembunyi dan dia punya ketergantungan pada pihak-pihak luar. Namun masa itu telah menjadi sebuah alurnya. Kini dia sekarang telah terbit tanpa pernah terbenam. Jadi konsep karya ini itu menyesuaikan dengan tema New Era saat ini, yaitu beliau ini menciptakan karya dengan tema yang cocok dengan figur yang ingin berubah dari dirinya yang dulu sehingga dia sudah menjadi sosok yang baik dari sebelumnya. Baik, terima kasih dengan Kak Fadila. Selamat siang, terima kasih Kak.